Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas sesuatu yang lain yaitu tentang memulai usaha. Nah, memulai bisnis karena ada komen yang ada di YouTube saya nih tentang buka usaha itu Bang harus sesuai dengan hobi ya. Hobi itu dijadikan usaha itu baru keren katanya seperti itu. Nah, saya ingin meluruskan ini karena saya udah melakukannya itu dulu. Jadi gini teman-teman ya, kalau menurut saya memulai usaha itu enggak harus sesuai dengan hobi atau keinginan ya, tapi sesuai dengan peluang yang ada di daerah tersebut. Jadi sesuai peluang ya, bukan sesuai hobi. Nah, ini udah saya terapkan dulu nih. Tahun 2015 itu saya ada peluang yaitu di bisnis rental. Nah, ini mungkin teman-teman STS udah beberapa yang tahu lah. Nah, di sini saya itu tahun 2015 itu memulai usaha rental, itu rental AC, AC dan Misty Van. Terus ada sound system dan juga ada sedikit tenda-tenda event. Nah, tahun 2015 itu saya sama teman-teman itu enggak hobi dan bahkan enggak suka juga sih ama membuat sebuah acara-acara seperti itu. Tapi kita itu melihat peluang di situ teman-teman, karena di daerah tersebut itu kalau dia mau bikin event dia harus sewa atau nyari peralatannya di tempat yang jauh. Wah, ini peluang ini. Dan kita hitung-hitung modalnya itu bisa lah. Mulai dengan kecil-kecil tuh bisa karena ada yang udah punya kendaraan mobil pickup dan kita tinggal nyari barangnya aja. Terus kalau masalah pemasaran saya udah punya website seperti itu. Jadi istilahnya gampang. Jadi itu kita ngumpul-ngumpul dan jadilah bisnis rental, teman-teman. Tahun 2015. Ya padahal itu bukan hobi juga. Orang awalnya juga nggak tahu, tapi kan kita tahu bahwa itu di situ ada peluang usaha tersebut. Jadi kita lakukan dan alhamdulillah sukses, teman-teman. Tahun 2015 mulai 2016, 17, 18, 19, 4 tahun. Itu keuntungan kita sih lumayan. Karena kalau rental itu kan istilahnya barangnya nggak habis ya. Beda sama jualan. Kalau jualan misalnya jualan HP gitu ya, udah laku ya udah gitu, HP-nya hilang. Tapi kalau rental beda, teman-teman. Kita ngerentalin misalnya pendingin gitu ya, terus acara selesai, barangnya balik lagi. Betul ya. Jadi istilahnya untungnya itu lumayan gede. Istilahnya ROE-nya tuh gede, marginnya tuh gede ya. Nah, itu terbukti berjalan 4 tahun, tapi ya karena ada pandemi di tahun 2020 akhirnya ya bangkrut karena tahun 2020, 2021 itu nggak ada event sama sekali karena memang ngumpul-ngumpul pun dilarang. Jadi istilahnya kita harus gaji karyawan ya, terus nggak ada event ya akhirnya dibubarin. Barang kita jual, tapi it's no problem. Yang pasti itu kita udah membuktikan bahwa membuat usaha itu nggak harus sesuai hobi, karena hobi bisa ngikuti. Hobi saya adalah nonton anime. Beda banget ya sama event-event tersebut. Buka event itu beda banget ya. Jadi kalau misalnya saya nonton anime, baca komik, bahkan saya juga baca manhwa gitu ya. Jadi kan beda jauh. Kalau misalnya saya pengen usaha dengan hobi, usaha apa saya? Kan bingung seperti itu. Nah, ini juga pengalaman juga sama kenalan saya juga. Dia punya hobi mancing. Kebetulan teman itu dia punya duit banyak, istilahnya ya orangnya menengah ke atas lah, penghasilannya tuh gede, hobinya mancing. Dan di sini di daerah saya ini nggak ada spot pemancingan. Di gunungan di sini nggak ada spot pemancingan. Jadi kalau dia mau mancing pas hari weekend, hari libur, itu dia mancingnya jauh-jauh ke Jogja, kadang-kadang pernah ke Jakarta, teman-teman. Cuma mau mancing ke Jakarta ya. Tentu aja dia akan ngabisin duit gede. Nah, dia hobi banget mancing dan ya, kalau misalnya dia pengen membuat usaha sesuai hobi, berarti di sini dia membuka istilahnya jual beli alat pancing atau buka pemancingan di sini. Ya jadi harusnya kan seperti itu usahanya. Tapi kenapa dia punya usaha itu rental mobil? Beda jauh ya. Hobinya mancing, usahanya rental mobil. Rental mobil, jual beli mobil bekas seperti itu. Tapi hobinya mancing. Jadi kalau misalnya dia buka usaha sesuai hobi, harusnya dia buka pemancingan atau jual alat pancing. Tapi kenapa dia nggak ngelakuin itu? Ya, karena di sini itu orang-orangnya itu jarang banget yang hobi mancing. Karena spotnya nggak ada. Kalau teman saya itu dia memang punya privilege atau kemampuan buat mancing. Karena dia punya duit. Hobinya mancing, kalau dia mau mancing ya keluar kota.
Ya, tapi kalau misalnya orang-orang yang asli sini yang istilahnya pendapatannya menengah ke bawah, ya boro-boro ya buat kehidupan sehari-hari aja udah cukup bahkan kurang kok keluar kota cuma mau mancing, kan nggak mungkin. Jadi istilahnya hobi pun bisa hilang. Tadinya hobi mancing tapi kalau nggak punya duit jadi hobinya nggak dilakukan, kan seperti itu. Nah, artinya di sini kalau buka usaha tentang pancing-pancing di sini itu nggak akan laku. Makanya teman saya itu nggak usaha pancing-pancing seperti itu. Jadi disesuaikan dengan wilayahnya, ya. Jadi disesuaikan dengan istilahnya itu peluang yang ada di daerah tersebut. Kalau teman-teman itu memulai usaha, jangan terpaku pada hobi-hobi doang, sekitar hobian. Hobi mancing, berarti gue buka spot mancingan, jual alat-alat pancing, atau jual ikan hias, kan seperti itu kan akhirnya. Nah, tapi kalau semua itu nggak ada yang mendukung di daerah tersebut, ya Mas Bro cuma bunuh diri, buang-buang duit, buang-buang uang, buang-buang waktu, akhirnya bangkrut. Ya, jadi istilahnya itu bisnis itu bukan hanya sekedar gue punya modal mau buka bisnis, tuh enggak. Mas Bro harus tahu namanya cara membaca peluang, ya. Punya modal tuh nggak cukup, teman-teman. Punya modal tuh nggak cukup. Kalau Mas Bro cuma dapat modal warisan, punya hobi, mengembangkan hobi, akhirnya akan bangkrut, teman-teman, hancur juga, ya. Jadi usaha itu jangan asal mulai. Jadi kalau teman-teman ada orang yang bilang ini seorang motivator ngomong nih, mulai aja. Ya kalau mulai doang tanpa ilmu, ya akhirnya malah duitnya hilang doang gitu ya. Jadi tetap belajar dulu, baca peluang, ya. Terus baru mulai. Seperti itu kalau misalnya menemukan sebuah peluang. Oke, mungkin itu dari Mas dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya, teman-teman.